salam kemenangan. Setiap kita pasti pernah mendengar ada sumpah pocong, ada sumpah-sumpah tertentu. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata manusia tidak boleh bersumpah. Tetapi Tuhan satu-satunya yang bersumpah dengan kita. Tuhan sangat rindu bersumpah sebagai jaminan untuk membereskan segala sesuatu. Karena arti sumpah adalah dia membereskan segala sesuatu. Dia menjamin sampai apapun yang dia janjikan pasti terjadi. Bahkan ketika lemah, bahkan ketika kita tidak bisa dipercaya, bahkan ketika kita sepertinya sudah tidak kuat, dia yang akan merekayasa. Dia yang akan menyelesaikan bagi kita. Dia yang akan men-take over sehingga semuanya berjalan dengan sangat baik. Karena itu perlu sekali untuk kita belajar tentang sumpah. Dan kita meminta sumpah itu terjadi dalam hidup kita. Mari saya bacakan satu ayat di dalam Yeskiel 16 ayat 8 sampai ke 14. Dengan sumpah Yahweh mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan itu engkau aku punya. Aku mengurapi engkau dengan minyak. Dan aku mengenakan pakaian berwarna-warni kepadamu. Saudara, ada sebuah sumpah yang luar biasa. Yaitu sumpah kita dimiliki Tuhan. Kelihatannya mungkin orang berkata, apa artinya? Pada waktu kita dimiliki Tuhan, Tuhan akan memelihara kita. Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan menjaga kita. Bahkan Tuhan akan berekayasa sehingga kita mencapai destiny kita. Setiap kita membeli sesuatu atau kita punya barang yang kita cintai, maka kita akan menjaganya dengan berhati-hati. Maka kita akan memakainya. Saya punya seorang teman yang punya sebuah tas merek. Dan itu dia sudah mengidam-idamkan bertahun-tahun. Dan dia mencicil untuk menebus atau untuk membeli tas itu. Dan pada waktu dia punya, saudara, dia memakainya ke setiap acara-acara resmi. Setiap kali dia berpesta. Dan pada waktu hujan saya sampai tersenyum, saudara. Bukannya tasnya kita angkat untuk melindungi kepala kita. Dia memasukkan, saudara, tasnya itu di bajunya. Dan dia berkata, saya tidak rela tas ini kena dengan air hujan. Karena air hujan mungkin mengandung zat-zat yang bisa merusak tas saya. Saya tersenyum, tapi saya maklumlah. Karena tas ini mahal harganya. Tapi apakah saudara tahu itu yang Tuhan buat dalam hidup kita? Tahukah saudara bagaimana Tuhan menebus kita? Sekalipun dia harus bayar itu di atas kayu salib. Dengan darahnya. Karena dia mau kita menjadi miliknya. Saudara, dan karena dia tebus dengan darahnya, dia akan melindungi kita. Dia tidak mau iblis merusak kita. Dia tidak mau penyakit menghabisi kita. Dia bahkan tidak mau, saudara, dosa itu membuat kita tidak seperti yang dia mau. Saya berharap kita mengerti betapa sumpah bahwa kita dimiliki Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi ada bagian kita, saudara. Saudara, ayatnya berkata, dengan demikian engkau aku punya. Saudara, pada waktu kita dimiliki oleh Tuhan, kita akan dipakai seperti yang Tuhan mau. Dan bagaimana reaksi kita? Seandainya, saudara, ada seekor anjing yang kemudian dimiliki oleh seseorang. Dan anjing ini mulai dilatih, saudara, ya, untuk mungkin memberi salam, kemudian berguling, kemudian mungkin menjaga tuannya. Dan anjing ini tidak mau. Dia menolak setiap pemberian. Dia menolak setiap latihan. Dia menolak setiap kali tugas diberikan. Maka lama-kelamaan orang ini akan berkata, saya percuma membeli anjing ini dengan mahal. Mungkin dia akan menyerahkan anjing ini. Atau dia akan menjadi orang yang berkata, oke, saya jual lagi aja. Ya, karena saya tidak bisa pakai anjing ini. Karena itu, pada waktu Tuhan bersumpah kita miliknya. Mari kita berespon benar. Mari kita berkata ya untuk sesuatu yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan. Saya berharap jangan ada komplain. Jangan ada pemberontakan. Jangan ada tawar-menawar. Maka kita akan menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dia akan berkata, ini milik kesayanganku. Dia akan berkata, ini milik pusakaku.
Ini yang paling favorit dari semuanya. Dan dia akan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Dia akan membersihkan kita. Dia akan mungkin saudara yang menghiasi kita dengan semua yang baik. Tadi Alkitab berkata, aku Yahweh yang akan melengkapi kita dengan baju yang berwarna-warni. Apa artinya? Saudara, di dalam sumpahnya, pada waktu kita menjadi miliknya, dia memberikan ada jubah kebenaran. Mungkin itu berwarna putih. Ada jubah kesetiaan. Mungkin itu berwarna biru. Ada jubah kerajaan. Mungkin itu berwarna ungu. Ada jubah keperkasaan. Mungkin itu berwarna merah. Karena itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tetapi saya mau berkata, poinnya, apakah kita mau untuk selalu berkata ya? Dalam hidup saya, itu ada pertanyaan Tuhan ketika saya berusia 13 tahun. Maukah engkau berkata ya untuk semua yang aku minta engkau lakukan? Saudara, saya hari itu menangis dan saya berkata, Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak bisa. Dan Tuhan bilang, aku tidak tanya kamu mampu atau tidak. Itu bagianku. Tapi bagianmu hanyalah engkau berkata ya. Sejak hari itu saya berkata ya. Dan sampai hari ini saya melihat keajaiban demi keajaiban. Sebuah keajaiban yang baru saja saya alami. Dan saya ingin bersaksi buat setiap saudara. Tiba-tiba Tuhan berkata, buat acara lebih dari 20.000 di Bekasi. Saudara, kita tahu itu bukan hal yang murah. Saudara, itu akan dalam tanda kutip membutuhkan dana minimal. Saudara, 700 juta itu minimal. Tapi hitungan saya 1 sampai 1,5 M. Saudara memberi makan 20.000 orang. Saudara menyewa panggung. Dan saya berkata, di mana? Hari itu kami mencoba mencari ke seluruh Bekasi. Dan Bekasi kota tidak ada tempat. Karena sedang renovasi dan sebagainya. Akhirnya kami memutuskan, saudara, untuk pergi ke Bekasi Kabupaten. Dan pada waktu kami rapat dengan para hamba Tuhan di sana, mereka berkata, Bu, ini tidak mungkin. Karena setiap kali kami mengadakan di sana ada demo, ada penentangan, ada begitu banyak orang yang tidak setuju, izinnya susah dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya belajar berkata ya setiap kali Tuhan memintanya. Pada waktu kami berkata, oke, kami akan urus izinnya, kami akan terus jalan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. 3 hari sebelum hari H, yang daftar dan berkata mau datang cuma sekitar 5.000. Mereka berkata mereka ada alasan, mereka sangat sibuk. Mereka juga berkata mereka takut kalau datang nanti diserbu, kalau terjadi percecokan dan sebagainya. Tapi saya melihat Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Tiba-tiba entah dari mana begitu banyak saudara orang yang berkata, saya sumbang kopi, saya sumbang mie instan, saya sumbang makanan. Bahkan ada orang berkata, saya beri 30.000 potong daging. Saudara, itu makanan berlimpah-limpah. Orang dari luar kota Tuhan suruh datang untuk membuka stand, buat kaos gratis, buat apa saja yang luar biasa. Dan di hari H, saya tidak tahu dari mana, 35.000 orang datang. Dan itu berjalan dengan sangat ajaib, sangat indah. Dari berbagai agama semua makan, semua menikmati. Pujian penyembahan terus berlangsung dari jam 12 bahkan sebelumnya. Sampai saudara jam 10 malam. Sepertinya hadirat Tuhan mencengkeram luar biasa. Dan saya baru mendengar dari beberapa supir yang datang. Dia berkata, Bu, kapan lagi diadakan? Saya bilang, kenapa? Hari itu saya mendengar sangat adem. Hati saya ini rasanya dipeluk Tuhan. Saudara, dia bukan orang Kristen, tapi dia bisa merasakan Tuhan hari itu. Dia berkata, saya ini mulai kerja dari jam 2 pagi. Saya pikir saya di sana akan tidur. Tapi saya bahkan tidak 1 jam pun meninggalkan lapangan. Karena saya cuma mau bertemu Tuhan, merasakan Tuhan, menikmati Tuhan. Saudara, dia Tuhan buat semua orang. Dia Tuhan buat setiap golongan. Dia Tuhan yang mengasihi orang dari agama apa saja. Tapi persoalannya, apakah saudara mau dimiliki oleh Tuhan? Apakah saudara akan berkata ya
ketika dia menyuruhnya? Apakah saudara mau ketika Tuhan berkata, aku bersumpah menjadikan engkau milik kesayanganku?